pageant lovers dan pemirsa, kembali lagi di Virtual Quarantine Miss Chinese Indonesia 2022. Day 2 bersama saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022. Tapi sebelum itu Celia mau cek-cek dulu para finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka ingin menjadi finalis Miss Chinese Indonesia 2022 dan nantinya menjadi the next Miss Chinese Indonesia 2022. Kita ada Joan, silakan Joan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Menurut saya, keunikan kami dari yang lainnya adalah kami peduli terhadap kebudayaan. Kebudayaan yang berasal dari orang tua kami, dari leluhur kami. Karena saya percaya dengan suatu proverb dari Chinese person, yaitu 因随自然, yang berarti to never forget our roots. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Ada satu lagi yaitu Molan Ho. Silakan Molan. Ya, makasih Kak Celia. Kalau menurut saya kenapa saya berbeda atau unik karena mungkin karena saya besarnya di China dan juga lumayan mengerti budaya Chinese Indonesia dan juga semoga bisa membawa budaya Chinese Indonesia ini ke panggung lebih luas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ternyata all the finalists ini punya resepi masing-masing. Tetapi kalau misalnya kita join ke pageant, itu harus ada resepi yang kuat dan kita harus belajar banyak hal terkait dengan itu untuk bisa win atau menjadi pemenang Miss Chinese Indonesia 2022. Untuk itu saat ini sudah bersama dengan Celia, narasumber kita yang pertama yang akan sharing juga. Dia juga alumni dari pageant, yaitu P3N ya, Putra Pariwisata Nusantara 2019 ya Kak Bagas ya. Halo Betul Kak Bagas. sekali. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Hari ini Kak Bagas udah ready buat kita semua untuk sharing-sharing terkait dengan pageant. Karena Kak Bagas ini yang megang pageantnya Eljon. Jadi nanti teman-teman finalis semuanya yang hari ini mengikuti virtual quarantine Miss Chinese Indonesia 2022 bakal ketemu sama Kak Bagas nantinya ya. Tapi hari ini kita ketemu secara virtual dulu sama Kak Bagas yang udah tampan dan ready untuk ngasih materi kepada kita semua. Kak Bagas, silakan. Oke teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita mau sharing mengenai pageant winning recipe. Formula apa sih untuk menang dalam dunia pageant, dalam beauty contest, terutama di Miss Chinese Indonesia 2022 ya. Yang mungkin ini nantinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi langsung aja kita bahas. Oke teman-teman, ini profil saya dan teman-teman tahu Miss Chinese Indonesia ini bagian dari Eljon Pageants yang dimana Eljon Pageants itu bernaung di Yayasan Eljon Indonesia. Dan saat ini tidak hanya Miss Chinese Indonesia, ada juga Putri Pariwisata Indonesia, Putri Bumi, dan juga ada Putra Putri Pariwisata Nusantara. Oke, pertanyaan yang pertama nih teman-teman. Ketika bersaing dengan begitu banyak finalis, apa sih yang membuat satu kontestan lebih berkualitas dari yang lain? What makes you stand out? Yang tadi sudah ditanya sedikit ya oleh Kak Celia ya teman-teman ya. What makes you different? Apa sih yang membuat kalian beda dari teman-teman yang lain? Tadi beberapa finalis sudah menyampaikan bahwa kalian mempunyai kelebihan masing-masing. Dan kita percaya setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan ya teman-teman ya. Yang ingin saya highlight di sini adalah teman-teman harus fokus akan kelebihannya. Jangan fokus memperbaiki kekurangannya. Nanti lupa akan kelebihannya ya. Jadi lebih fokus menonjolkan kelebihan, yaitu stand out dengan yang lain. Nah, jadi kunci pertama untuk winning, untuk menang dalam beauty pageant ya, ini sesuatu yang sudah familiar teman-teman. Pertama teman-teman harus dinotis dulu nih, dinotis oleh panitia, oleh dewan juri. Nah, gimana caranya dinotis? Caranya dinotis itu yang stand out gitu loh. Kemarin teman-teman sudah mendapatkan pembekalan mengenai pageant grooming ya dari Miss Cynthia juga ya teman-teman ya. Dan itu salah satu cara membuat kalian stand out. Di hari pertama yang datang akan banyak sekali finalis. Jadi kunci awal nih, awalan kalian untuk bisa menang formulanya adalah kalian harus stand out, harus tampil maksimal gitu ya. Nah teman-teman, inilah kualitas yang penting
yang harus dimiliki teman-teman. Pertama, attitude, personality, and confidence. Nah, teman-teman ada yang bisa lihat langsung dari 3 poin. Apakah kalian sudah mempunyai 3 poin ini? Apakah kalian sudah memiliki attitude sebagai seorang pageant, sebagai seorang public figure? Apakah kalian sudah mempunyai personality yang baik, yaitu menjadi diri kalian sendiri dan juga confidence? Ya, oke, kita bahas satu-satu teman-teman. Kita akan kupas. Yang pertama attitude. Oke, sikap mental juara. Attitude ini salah satu attitude teman-teman yang harus banget dimiliki seorang beauty pageant. Nah, showing up with a good attitude, walking with energy ke dunia pageant. Apalagi pada saat kompetisi ya teman-teman masih menjadi finalis. Kalian harus datang dengan attitude yang baik, berjalan dengan energi, dengan senyuman. Nanti ketika kalian pada saat sesi offline tatap muka ya teman-temannya nanti bulan Desember, November ya teman-teman. Kalian harus datang dengan stand out, dengan penampilan yang bagus, yang sangat-sangat cocok dengan kalian. Kemudian kalian juga datanglah dengan energi yang positif, senyum, sapa semua orang. Nah, ini attitude awal yang harus dimiliki. Tapi teman-teman, attitude ini tidak ada batasan untuk mengupas bagian attitude karena akan banyak sekali. Karena berbicara tentang sikap, tentang attitude itu banyak sekali yang bisa kita bahas. Nah, yang kita kerucutkan kali ini adalah dalam dunia pageant. Teman-teman harus hati-hati. Attitude ini bisa menjadi bumerang buat teman-teman. Mau kalian pinter, mau kalian cantik, mau kalian anak siapa, anak konglomerat, mau kalian sultan gitu ya. Pada saat kompetisi, you are nothing. Without attitude, you are nothing. Kalian bukan apa-apa. Kalian akan dinilai bagaimana kalian membawa diri kalian sendiri pada saat kompetisi. Apakah kalian presentable? Apakah kalian mampu menjadi gelas kosong? Karena ketika masuk ke dunia pageant, wah udah banyak sekali prestasi yang kalian dapat, kalian sudah keren, kalian seorang ini, anak ini, tinggal di sini gitu ya. Juri tidak akan melihat itu. Juri akan melihat gagasan kamu ke depannya menjadi seorang beauty pageant, mengikuti kompetisi beauty pageant itu. Jadi bukan siapa kamu di belakang-belakang, tapi bagaimana attitude kamu membawa diri kamu dengan apa yang sudah kamu punya dan gagasan apa yang kamu miliki untuk bergabung dalam beauty pageant. Jadi teman-teman sikap mental juara menyapa dewan juri atau panitia, teman-teman finalis, chit-chat saat karantina. Tapi bagaimana ketika kalian masuk ke kamar setelah sesi pembekalan mungkin selesai pada saat karantina, masuk ke dalam kamar, spotlight sudah tidak ada lagi, tidak ada panggung, tidak ada lampu. Bagaimana kalian berkomunikasi dengan teman sekamar kalian, bagaimana kalian memanage situasi ketika kalian sedang lelah begitu ya. Dan juga ini sikap bagaimana kalian mengontrol diri kalian mungkin ketika kalian ikuti pageant ada plan-plan yang tidak sesuai dengan dengan working schedule-nya kalian gitu ya. Mungkin plan A kalian tidak berjalan dengan baik. Mungkin kalian sebel lah, mungkin bajunya ternyata tidak sesuai, terus kalian sebel dengan orang tua atau dengan tim kalian gitu ya. Nah, itu bagaimana kalian mengontrolnya. Dan attitude inilah yang kita butuh. Attitude maksudnya yang kita butuh adalah attitude bagaimana kita mengontrol diri, mengendalikan diri kita. Karena dalam dunia pageant teman-teman pasti akan bertemu dengan banyak sekali orang-orang, kalian akan menjadi public figure. Kalian harus senyum yang bersahaja, kalian bukan model, kalian adalah role model tapi ya. Kalian beauty pageant harus senyum terus, bersahaja. Kalian sekarang aja nih ya, lagi karantina, lagi virtual, duduk di rumah masing-masing. Harus tetap senyum. Itu salah satu attitude kalian di depan kamera, teman-teman. Dan itu dinilai tentunya. Siapa sih yang paling stand out? Siapa sih yang senyumnya paling lebar? Siapa sih yang bisa memancarkan auranya, memberikan energinya dengan baik. Dan teman-teman, satu juga mengenai attitude mental juara ini ketika di malam final. Malam final kalian dalam panggung ya teman-teman ya, di atas panggung dalam ruangan nanti pasti akan ditentukan pemenangnya juara 1. Nah di sini panitia, juri, teman-teman finalis biasanya akan melihat
siapa yang pretending to be nice, to be good gitu atau fake gitu ya, berusaha menjadi orang lain begitu ya, agar terlihat attitude-nya bagus gitu. Sehingga ketika ternyata dia tidak menang, dianya sebel, dianya marah-marah dari mimik muka, dari ekspresi, tidak senang gitu ya. Nah, itu attitude yang tidak baik, teman-teman. Kalian sudah menjadi finalis, kalian harus memiliki sikap mental juara, di mana kalian itu pantang menyerah, berani melangkah, dan tidak takut kalah gitu loh. Dan kalian pada saat di malam final itu hanya penentuan juara 1, 2, 3 nomor, hanya sekedar nomor, teman-teman. Selebihnya kalian adalah pemenang. Bagaimana kalian membawa diri kalian adalah juara, dilihat orang masyarakat, juara melawan rasa takut kalian begitu ya. Karena kalau misalnya kalian tidak mempunyai sikap mental juara, nanti akan kelihatan dari mimik mukanya, attitude-nya nanti sebel-sebelan, temannya kok itu menang terus ngejulit-julitin, dia menang gini. Padahal tidak, teman-teman. Kalian harus percaya, rezeki itu tidak pernah salah pintu. Dan semuanya itu ada waktunya. Ya teman-teman, kalian akan ditempatkan di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Kan harus percaya itu. Itu poin attitude yang pertama ya teman-temannya, yang mungkin bisa saya sharing dan mungkin bisa kalian terapkan nantinya saat kompetisi Miss Indonesia ini berlangsung ke depannya ya teman-teman ya. Oke, next, setelah attitude kita masuk mengenai personality. Oke, yang kedua adalah kualitas yang harus teman-teman miliki, yang harus seorang beauty pageant lah miliki ya teman-teman ya. Itu personality. Dan saya percaya each one of you masing-masing dari kalian mempunyai personality-nya masing-masing, yaitu your unique personality, be yourself, yang di slide personality tadi. Jadi di poin personality ini kalian harus menjadi diri kalian sendiri aja. Be yourself, embrace everything about yourself. Gitu. Dan biarkan para juri, para panitia, para penonton suka dengan kalian yang menunjukkan personality kalian gitu ya. Mungkin kalian sebelumnya juga sudah mendapatkan pembekalan mengenai fine grooming ya dari Miss Cynthia. Itu juga berkaitan teman-teman. Di mana Miss Cynthia juga kemarin kan bilang ya bahwa style style is not just about style gitu loh. It's reflect your personality gitu loh. Kamu itu siapa gitu loh. Dengan berpakaian seperti ini itu menunjukkan kamu itu siapa dan kamu itu seperti apa. Itu salah satu menunjukkan personality kalian di beauty pageant, di kompetisi. Mungkin tidak di kompetisi beauty pageant kalian bisa menunjukkan personality kalian yang apa adanya, yang apa ya udahlah, mau nggak mandi kayak aku mau embrace gitu ya, mau biasa inilah aku apa adanya. Nah di beauty pageant kalian harus menunjukkan your best personality, your best version of yourself with your own personality. Jadi dengan karakter kalian, dengan kepribadian kalian sendiri, tapi kalian tampilkan yang terbaik. Gitu. Misalnya kalian sudah merasa aku punya rambut yang bagus gitu ya. Jadi aku mau embrace aja nih rambut aku, bagian dari tubuh aku yang bagus, aku mau tunjukin nih selama karantina. Nah kalian main nih rambut kalian. Be the best version of yourself. Itu caranya ya mungkin kalian tonjolin rambutnya, kalian catok, mungkin kalian side swipe ke samping biar rambutnya terlihat, itu ditonjolkan, bukan yang apa adanya, terlalu apa adanya begitu ya teman-temannya, dan bukan juga menjadi orang lain, tapi tunjukkan aja personality kalian itu seperti apa. Dan misalnya kayak kemarin Cynthia, kalian masih ingat pas pembekalan pageant grooming, dia itu karakternya, personality-nya adalah yang riang, yang gembira ya, yang aktif anaknya, yang gampang berbaur. Nah, itu terrefleksi dari dia yang tidak suka dengan warna hitam kalau pakai baju. Dia mau pakai baju yang warna-warna cerah. Nah, itu salah satu menunjukkan your unique personality. Bukan berarti nggak boleh pakai baju hitam. Misalnya kalian memang punya karakter, aku mau terlihat personality aku ini terlihatnya tegas gitu ya, berwibawa, wanita-wanita yang mempunyai value yang tinggi gitu, yang tegas gitu ya. Misalnya contohnya seperti itu. Mungkin kalian mau selalu pakai blazer, mau pakai jas, mau yang clean look terus. Itu salah satunya menunjukkan personality kalian. Dan ini di beauty pageant kalian harus memilikinya. So let your personality shine gitu loh. Kalian punya
keunggulannya ini, kelebihannya ini, jangan disembunyiin, ditunjukin gitu loh ya. Dengan cara-cara yang bisa diakalin gitu ya, kalau kata Miss Cynthia kemarin. Kayak misalnya kalian ngerasa angle kalian kalau di kamera nih, sama karantina virtual, agak ke samping sedikit, nutupin biar rahangnya terlihat gitu loh. Karena dari depan tidak begitu bagus. Ya itu salah satu personality, menunjukkan karakter kalian, kepribadian kalian. Kalian menunjukkan yang terbaik gitu loh. Dan juga di Miss Chinese kan juga apa value-nya Miss Chinese ini teman-teman kan tahu ya, salah satu adalah cantik kepribadian juga ya, teman-teman ya. Nah, itu adalah personality. So kalian jangan malu, jangan takut gitu ya. Jangan misalnya kan, aduh aku ngerasa mungkin aku lebih pendek dari teman-teman finalis yang lainnya gitu ya. It's okay. Embrace and be the best and be confident. Yaitu percaya diri. Ini poin terakhir yang sangat-sangat penting. Oke, kita bergeser ke slide berikutnya. Yaitu personality kalian harus diimbangi dengan confidence. Tadi sudah ada attitude, poin pertama yang harus kalian miliki sebagai seorang beauty pageant, khususnya untuk menang. Kedua adalah show your unique personality, ya. Kemudian kalau misalkan kalian sudah memiliki kedua hal ini, semuanya akan sirna, akan apa ya, akan sia-sia. Justru akan melihat, oh, anak ini belum siap. Dia punya personality yang bagus. Dia punya attitude yang sangat bagus ketika bertemu orang. Tapi anak ini tidak percaya diri. Mungkin malu-malu atau mungkin terlalu pendiam, terlalu pasif anaknya ya. Nah di beauty pageant teman-teman tidak bisa seperti itu. Bisa aja tapi tidak menang kemungkinan. Jadi teman-teman harus percaya diri, confident, tunjukkan attitude yang baik kalian dan juga personality kalian yang baik tadi. Kemudian teman-teman harus ingat juga ketika bicara tentang percaya diri ini suatu hal yang sangat kalau overconfident itu bisa menjadi minus juga untuk kalian. Nah, tapi kalau misalnya kalian tidak confident sama sekali, itu juga akan menjadi zero nilainya kalian sudah kalian miliki. Jadi secukupnya. Percaya diri itu bukan ketika kalian masuk ke ruangan kalian ngerasa lebih tinggi dari orang lain atau lebih keren dari orang lain. Itu sombong, bukan percaya diri. Percaya diri itu adalah ketika kalian masuk ke dalam ruangan, bertemu dengan finalis yang lain, kalian percaya dengan diri kalian, kalian yakin kalau kalian bisa, kalian yakin kalau kalian cukup, dan juga kalian bersyukur dengan apapun yang kalian lakukan. Ya, remember that confident contestant will make her point a lot stronger. Ya, jadi percaya diri ini bisa membuat nilai kalian semakin tinggi dalam beauty pageant. Misalnya nih kalian diberikan kesempatan untuk bertanya, terus mungkin dalam situasi kalian masih pertama kali nih, karantina pertama, tatap muka kalian masih malu-malu kan, jadi nggak percaya diri, padahal kalian mempunyai kalian mampu, kalian capable untuk bertanya dan mempunyai suatu pendapat gitu untuk disampaikan, tapi kalian malu. Nah jadi ini bisa redup nilai kalian. Sedangkan untuk mereka yang berani, yakin dan percaya akan dirinya sendiri, itu teman-teman akan mampu membuat nilai dia lebih tinggi. Paling pertama akan menotis dia, terus dia akan kemudian juga ketika kamu menyampaikan pertanyaan atau gagasan atau pendapat kalian dengan penyampaian yang baik gitu ya teman-teman ya, itu menjadi nilai plus juga. Wah, dia mempunyai attitude yang baik dalam berbicara. Kemudian juga dalam berbicara dia mempunyai ciri khas gitu ya. Misalnya dia mempunyai sapaan yang khas gitu. Misalnya, hai semuanya, hai-nya 3 kali, atau mungkin selamat pagi. Apapun itu, personality kalian yang autentik kalian tonjolkan di situ diimbangi dengan percaya diri. Itu akan membuat kalian lebih tinggi. Dan teman-teman, selama pemilihan beauty pageant, selama mengikuti Miss Chinese Indonesia, teman-teman harus percaya diri dalam setiap langkah kalian. Ketika kalian selesai interview, kalian berbicara dengan dewan juri, kalian harus yakin dengan jawaban kalian. Jangan nanti selesai interview kalian masuk kamar, kalian nyesel. Aduh, akunya tadi kayaknya jelek deh jawabnya. Aku tadi nggak maksimal. Aku tadi nggak, jawaban aku salah. Tidak boleh seperti itu. Selama kompetisi, teman-teman harus stay in positive energy gitu ya, positive circle gitu ya. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya teman-teman harus hal-hal positif. Minimal kalian bersyukur.
oh saya bersyukur hari ini berjalan dengan lancar, saya bisa menjawab, ataupun misalnya kalian ngerasa pada saat jawaban kalian kurang maksimal, saya bersyukur hari ini dalam sesi interview saya sudah bisa melaksanakan interview hingga selesai, dan saya percaya semoga Dewan Juri bisa melihat jawaban-jawaban yang ingin saya sampaikan. Jadi hal-hal positif aja, jangan ke hal-hal negatif. Dan energi dari percaya diri, energi dari confident ini bisa menular teman-teman. Jadi ketika kalian tidak menutup kemungkinan sebagai manusia kalian ada di titik apa ya, titik your lowest point gitu ya teman-teman, kalian ngerasa aduh sepertinya aku hari ini kecapean, aku lagi drop, aku ada hal-hal yang bikin aku jadinya down. Coba kalian berbaur, coba kalian membuka diri kalian dengan teman-teman yang mungkin menurut kalian teman-teman finalis yang menurut kalian. Jadi percaya diri ini sesuatu yang bisa menular dan sesuatu yang bisa mematikan juga. Di satu sisi ketika kita bisa memanfaatkan kepercayaan diri kita dengan baik, itu bisa membuat nilai kita saat kompetisi menjadi tinggi. Tapi ketika kita menggunakan kepercayaan diri ini dengan terlalu berlebihan, terlalu menggebu-gebu, terlalu ambisius terlihatnya, itu akan membuat kamu menjadi terlihat, wah anak ini sepertinya terlalu dominan, apalagi dalam beauty pageant kan harus memiliki nilai-nilai yang bersahaja, gitu ya. Ketika kalian sudah memiliki attitude yang baik, sudah menunjukkan personality kalian dan percaya diri, remember, always ingat 3 poin itu, core value diri kalian. Remember to turn on that attitude, show your personality by being yourself, and have confidence in all that you do. Jadi kalian harus percaya diri dengan apapun yang kalian lakukan. Nah, memiliki attitude yang baik, Kak, aku sudah memiliki yang bagus menurut saya, Kak. Dan saya sudah percaya diri. Tapi kalian tidak menang, teman-teman. Ingat, kan harus ingat satu hal lagi. Ketika core value kualitas ini harus dibarengi dengan kriteria ajang yang kalian ikuti. Seperti misalnya Miss Chinese Indonesia. Dicarinya tentunya adalah mereka yang prioritas utamanya adalah mereka yang mampu mempresentasikan budaya peranakan Indonesia, atau mereka yang memiliki keturunan peranakan Tionghoa Indonesia ya teman-teman ya. Ketika kalian sudah memiliki 3 core value ini, tapi ternyata kalian tidak sesuai dengan kriterianya, kalian mungkin tidak cocok dengan ajang Miss Chinese Indonesia, ya bisa saja kalian tidak menang. Atau di faktor yang lain, kan harus ingat yang di awal tadi lagi, bahwa rezeki tidak pernah salah pintu, dan rezeki itu selalu datang di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Nah, ketika mungkin kalian pada saat itu tidak menang gitu teman-teman ya, di waktunya kalian kita dengan menerapkan 3 poin ini dulu, kita harus percaya dulu bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang positif, energi di sekitar kita, semesta pasti akan mendatangkan hal-hal positif juga, apapun itu. Jadi itu 3 kualitas yang teman-teman harus miliki, tips ya bisa kita bilang ya, tips untuk menang teman-teman. Dan ini selalu kita cari di Elgin Pageant juga, attitude, personality, dan juga percaya diri. Di Elgin Pageant pasti kita mencari seorang putri ataupun putra yang memiliki hal ini, begitu ya. Selebihnya dibarengi dengan pengetahuan, dan juga seperti yang moto dari Miss Chinese ya teman-teman ya, cantik pengetahuan, cantik pengalaman, gitu ya. Dan itu bisa belajar. Ketika kalian memiliki attitude dan sikap mental juara, misalnya kalian ngerasa pada saat itu kalian tidak begitu jago, tapi kalian memiliki attitude mau belajar, ya itu pengetahuan bisa diisi. Tinggal kita bagaimana kita memiliki attitude gelas kosongkah, kita mau mengisi diri kah atau tidak, atau kita memiliki sikap attitude yang merasa wah saya sudah tinggi, jadi sepertinya sudahlah saya tidak mau. Jadi yang mental. Oke, thank you. Jadi itulah 3 core value, formula untuk menang gitu ya dalam beauty pageant, khususnya Miss Chinese Indonesia yang teman-teman ikuti pada saat ini, dan bisa menjadi tips juga buat teman-teman semuanya. Dan ini teman-teman ada email dan juga ada TikToknya Eljon Indonesia, teman-teman boleh cek, juga YouTube-nya Eljon TV, dan juga ada sosial media saya, dan juga ada websitenya Eljon Pageant, yaitu pageants.eljon.id. Teman-teman boleh cek di sana juga. Dan itu juga ada nomor
handphone saya, mungkin teman-teman nanti boleh di-save, boleh sharing di sana kita. Oke, itulah tiga formula yang bisa saya sharing ke teman-teman di Share Indonesia, dan ini saya berharap bisa menjadi bekal buat teman-teman berkompetisi ke depannya. Karena perjalanan teman-teman masih panjang ya teman-teman ya. Dan ini semoga bisa mengisi abilitas kalian untuk mengejar, mungkin merasa kalian belum percaya diri nih, belum tahu personalitinya kalian. Kalian masih punya waktu untuk mencari itu dan menunjukkan the best version of yourself. Begitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Celia. Oke Kak Bagas, terima kasih. Kan, Pageant recipe yang memang buat kita semua tuh harus dimiliki oleh finalis Miss Chinese Indonesia 2022 untuk menjadi seorang pemenang. Karena seperti yang dikatakan Kak Bagas juga, untuk menjadi seorang pemenang, kita harus tahu ajang apa yang kita ikuti, dan ajang itu membutuhkan wanita seperti apa, kayak gitu. Nah, untuk seluruh finalis yang ingin bertanya, silahkan kasih kesempatan. Mungkin karena Kak Bagas juga dalam kondisi yang sedang sibuk gitu ya, jadi kita kasih kesempatan untuk satu penanya dulu. Ada Joan, silakan. Wah, sibuk ya Celia ya. Gak apa-apa, untuk Miss Chinese kita kalau mau share kita sharing. Silakan Joan. Oke, Joan silakan. Kesempatannya Kak, izin bertanya Kak, kalau dari Kak Bagas sendiri, apakah ada tips untuk bisa lebih percaya diri lagi ya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini langsung saya coba jawab ya Celia ya. Tips untuk menjadi percaya diri, yang mengetahui diri kita sendiri, Joan. Nah, percaya diri dalam kita dalam konteks beauty pageant ya, balik lagi dalam kompetisi Miss Chinese, begitu kita kerucutkan. Nah, pertama, tips buat teman-teman semuanya, buat Joan, kalian harus tahu dulu, kalian ikut ini untuk apa? Kalian harus pertanyakan ke diri kalian, kalian ikut Miss Chinese ini mau ngapain sih? Purpose-nya tuh apa? Tujuannya tuh apa? Nah, ketika kalian sudah tahu tujuannya, misalnya tujuannya, saya mau menang, saya mau menjadi role model untuk teman-teman di Kanakan Tionghoa Indonesia gitu ya. Atau misalnya saya ikut Miss Chinese Indonesia karena saya butuh panggung untuk menunjukkan talent saya sebagai penyanyi. Saya yakin soalnya kalau di pageant itu ada sesi kompetisi unjuk bakat. Apapun tujuannya itu, teman-teman harus punya tujuan. Dan ketika kalian mempunyai tujuan, kalian akan lakukan begitu. Contohnya, misalnya kalian sudah tahu nih mau ikut pageant ini untuk apa begitu ya teman-teman ya. Nah, ketika kalian sudah mengetahuinya, kalian pasti akan kejar itu dan kalian punya keyakinan, muncullah kepercayaan dirian dan yakin kalau kalian bisa begitu. Nah, satu sisi lagi, ketika kalian sudah mengetahui apa tujuan kalian, purpose kalian mengikuti suatu kompetisi begitu ya, kalian pasti akan memiliki effortnya. Bisa kita katakan purpose itu adalah target teman-teman gitu ya, target yang teman-teman mau capai dalam mengikuti kompetisi. Ketika kalian memiliki target yang tinggi, kalian pasti akan memiliki usaha yang tinggi juga untuk mengejarnya. Nah, dalam perjalanan untuk mengejar target kalian ini, pasti akan muncul up and down. Contohnya, ketika misalnya kalian dalam sesi presentasi atau misalnya dalam sesi mau tanyaan atau mau sharing pendapat ya teman-teman ya. Ini, sorry, apakah teman-teman dengar suara saya? Wah, rupanya sayang sekali ya, karena masih banyak yang ingin Kak Bagas sharing ke kita semua, khususnya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya tadi, khususnya untuk yang tadi bertanya. Tapi karena kondisi internet yang kurang bagus juga, kalian bisa langsung aja nanti kontak di Instagramnya Kak Bagas, yang tadi Kak Bagas udah share ke kalian semua. Jika para finalis ingin bertanya lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, lebih dalam lagi terkait dengan pageant recipe, ataupun terkait dengan gimana caranya aku nge-handle stage, gimana caranya aku menjadi orang yang benar-benar glow di atas panggung, seperti itu. Tapi sebelum kita akhiri, terima kasih Kak Bagas hari ini sudah memberikan materi yang luar biasa buat kita semua. Wow, luar biasa sekali, karena ini merupakan materi yang harus dipunyai oleh semua beauty pageant. Tapi sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya Kak Bagas ya. Oke, nanti bisa japri aja atau chat
Kak Bagas di Instagramnya Kak Bagas. Nanti pasti bakal dijawab semuanya pertanyaan dari all the finalists. Nah, kita langsung foto bersama aja. Ambil posisi terbaik kalian semua, senyum. Saya hitung dari 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Kak Bagas hari ini sudah memberikan materi kepada kita semua. Semoga harinya semakin lancar pada hari ini dan sehat selalu Kak Bagas. Terima kasih. Wow, pageant lovers, sahabat Eljon dan juga pemirsa, ternyata untuk menjadi seorang pemenang di beauty pageant itu banyak hal dan resepi-resepi yang harus kita pelajari sehingga nantinya kita bisa menjadi the winner. Soalnya untuk bisa menjadi seorang pemenang itu kita harus bisa mengetahui dulu ajang mana yang kita ikuti dan ajang itu membutuhkan wanita seperti apa. Luar biasa sekali karena all the finalists ingin merepresentasikan diri mereka untuk menjadi the next Miss Chinese Indonesia 2022 dan akan melestarikan budaya Tionghoa yang ada di Indonesia khususnya. Oke sahabat Eljon, pageant lovers dan pemirsa semuanya, tetap saksikan terus Virtual Quarantine Day 2 Miss Chinese Indonesia 2022 bersama saya Silly Ivanka Putri Pariwisata Nusantara 2022 hanya di Eljon TV.